Kalau kita ngomongin Islam, seringkali yang terbayang itu adalah kepatuhan mutlak, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, kalau sejarah Islam itu justru dibangun di atas perdebatan yang sengit dan pemikiran-pemikiran yang berani? Nah, hari ini kita bakal mengungkap tradisi intelektual Islam yang sangat dinamis yang mungkin banget akan mengubah cara pandang Anda. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apakah menantang gagasan yang sudah mapan itu tidak Islami? Apalagi di zaman sekarang, di mana ide-ide baru itu gampang banget dicap sesat. Pertanyaan ini jadi relevan banget. Yuk kita telusuri bareng-bareng jawabannya. Sekarang ini ada satu tren yang jujur aja agak mengkhawatirkan. Perbedaan pendapat itu jadi gampang banget dicap sebagai penistaan agama. Contohnya kasus Panji Gumilang di Indonesia itu nunjukin betapa cepatnya sebuah tuduhan bisa dilontarkan. Ini bukan cuma soal satu kasus itu aja, tapi tentang ruang untuk inovasi dan pemikiran baru dalam Islam yang terasa makin sempit. Nah, untuk ngebongkar masalah ini, kita akan lewatin 5 bahasan. Pertama, kita lihat iklim ketakutan modern. Lalu, kita mundur ke belakang ke sejarah dinamis Islam. Setelah itu, kita gali lebih dalam panggilan Al-Quran untuk berpikir sebelum kita lihat betapa dahsyatnya kekuatan debat terbuka. Dan terakhir, kita simpulkan kenapa semua ini penting banget buat kita hari ini. Oke, bagian pertama, iklim ketakutan modern. Jadi gini, ketika tuduhan sesat itu jadi semacam senjata, yang terjadi adalah budaya diam. Para cendekiawan, para pemikir jadi ragu-ragu buat nyuarain gagasan baru. Akibatnya, ya kemajuan pemikiran Islam jadi mandek. Nah sekarang kita coba lihat sisi lain medalinya. Kalau hari ini rasanya penuh ketakutan, sejarah Islam justru nunjukin hal yang sebaliknya. Jauh dari kata kaku, tradisi kita itu justru kaya banget loh dengan perdebatan sengit dan pemikiran yang progresif. Ini adalah warisan kita yang mungkin banyak yang lupa. Nah, ini bagian yang menarik banget nih, yaitu cara kita memahami konsep kunci seperti ijma ulama. Ini tuh bukan berarti sekumpulan ulama ngumpul di satu ruangan terus mutusin sesuatu bareng-bareng. Bukan gitu. Ijma itu lebih kayak proses sejarah panjang, di mana sebuah ide diuji, diperdebatkan, dan akhirnya diterima secara luas oleh masyarakat seiring berjalannya waktu. Mirip-mirip seleksi alam gitu, tapi buat gagasan. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh nyata dari Indonesia aja ya. Coba bayangin, dulu di tahun 60-an atau 70-an, sholat pakai celana panjang itu dianggap haram loh. Pesantren bahkan ada yang mengharamkan tulisan Latin. Tapi, lihat sekarang, dua-duanya udah jadi hal yang biasa banget kan? Ini contoh yang jelas banget gimana ijma atau konsensus itu bisa berevolusi. Dan ini poin kuncinya, perbedaan pendapat itu bukan hal baru sama sekali. 4 mazhab fikih utama aja punya perbedaan dalam hal-hal mendasar kayak cara wudhu atau gerakan sholat. Perbedaan mereka tuh serius loh, bukan main-main. Tapi hebatnya, mereka semua diakui sah sebagai bagian dari Islam dan bisa hidup berdampingan selama ratusan tahun. Terus, mungkin ada yang nanya, tradisi debat ini datangnya dari mana sih? Apa dari luar? Jawabannya, bukan. Ini datang langsung dari jantungnya Islam sendiri, Al-Quran. Justru Al-Quran secara tegas melarang iman buta dan mendorong kita buat pakai akal. Ada ayat kunci yang bunyinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini perintah langsung loh dari Tuhan. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas gimana kita menggunakan akal kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita. Tujuannya bukan buat ikut-ikutan buta, tapi buat kita menyelidiki dan benar-benar paham. Nah, sampailah kita di puncak argumennya. Gagasan bahwa debat terbuka itu bukan tanda perpecahan. Justru itu adalah dapur, tempat ide-ide yang lebih kuat dan lebih baik ditempa melalui perbedaan pendapat. Cendekiawan kita, Cak Nur, pernah bilang satu hal yang keren banget soal ini. Kenapa coba ide yang kelihatannya salah atau remeh harus tetap dikasih panggung? Karena respons dan kritik yang muncul, baik itu yang pro maupun yang kontra, justru itulah yang bakal membantu menyempurnakan dan memperbaiki ide tersebut. Coba kita lihat ini sebagai siklus hidup sebuah gagasan besar. Sebuah ide itu seringnya lahir dalam bentuk yang belum sempurna, bahkan mungkin dianggap salah. Tapi lewat proses kritik dan debat, itu tuh kayak berlian mentah. Awalnya jelek, tapi diasah terus, disempurnakan, sampai akhirnya jadi lebih kuat dan bersinar sebagai sebuah kebenaran. Kalau mau lihat contoh paling epik soal ini, kita harus tengok pertarungan para raksasa intelektual, Al-Ghazali versus Ibnu Rushd. Al-Ghazali menuduh para filsuf kafir karena 3 hal utama. Pertama,
Mereka bilang Tuhan udah pensiun ngurusin dunia. Kedua, alam semesta itu abadi, bukan diciptakan. Dan ketiga, akhirat itu cuma bersifat ruhani. Jawaban Ibnu Rushd di sini cerdas banget. Dia bilang Al-Ghazali ini salah fokus. Dia ngurusin masalah cabang atau furu'iyah seolah-olah itu akar persoalannya. Ibnu Rushd menegaskan kalau para filsuf itu setuju kok sama pokok-pokok akidah, iman kepada Tuhan, kenabian, dan hari akhir. Perdebatan mereka itu cuma di detail-detailnya, di wilayah interpretasi. Oke, terus apa hubungannya semua sejarah dan perdebatan ini sama kita yang hidup di zaman sekarang? Apa sih konsekuensi nyatanya kalau kita mematikan debat di era modern? Nah, ini dia harga yang harus dibayar kalau kita membungkam pemikiran. Kita nggak cuma kehilangan ide baru, kita menciptakan ketakutan yang melahirkan jumud atau stagnasi intelektual. Masyarakatnya jadi beku, nggak bisa beradaptasi. Ujung-ujungnya, ya bisa-bisa kita jadi kayak fosil sejarah aja, nggak relevan lagi sama perkembangan dunia. Dan yang paling keren, Al-Quran sendiri justru memuji orang-orang yang berpikiran terbuka. Ada ayat yang bilang, sampaikan kabar gembira kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu mereka yang mendengarkan berbagai macam perkataan, lalu mengikuti mana yang paling baik. Ini pujian buat para pencari kebenaran, bukan buat mereka yang merasa sudah paling benar. Jadi kalau menurut Al-Quran, Muslim yang ideal itu yang disebut ulul albab atau cendekiawan sejati, itu bukan tukang sensor, bukan. Mereka itu lebih kayak kurator ide. Mereka mendengarkan, berpikir, berdiskusi, lalu dengan bijak memilih mana gagasan yang terbaik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Di tengah iklim yang serba gampang membungkam ini, kira-kira gagasan hebat apa yang sedang kita halangi untuk muncul? Inovasi apa yang kita cegah kelahirannya? Karena sejarah udah nunjukin, kemajuan itu lahir bukan dari kepatuhan buta, tapi dari keberanian untuk bertanya dan berpikir beda.